Om Swastiastu, untuk Bu Guru dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari 10 MIPA 3 dan hari ini kami akan membuat video animasi mengenai materi perkembangan teori atom. Dan inilah kelima anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nima Derisma Prayanti nomor absen 25, yang kedua ada Ninyomanate Aswitarani nomor absen 27, yang ketiga ada Ni Putu Kirana Wisista Araria nomor absen 29, yang keempat ada Nyoman Kirana Gita Yoga Putri nomor absen 31, dan yang kelima ada Putu Salsabila Abigail nomor absen 36. Yang pertama ada atom Dalton. Selama beberapa abad, konsep mengenai atom Demokritus dilupakan orang. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan teori mengenai atom. Teori itu dikemukakan berdasarkan pengukuran kuantitatif dari reaksi kimia. Teori atom Dalton dinyatakan dengan postulat berikut. 1. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom-atom sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom-atom unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. 3. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. 4. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kelemahannya yaitu 1. Atom tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua ada teori perkembangan atom dari Joseph John Thomson atau bisa dikenal dengan Thomson. Setelah Dalton mengeluarkan hasil penelitiannya, Thomson selanjutnya melakukan pembuktian terhadap hasil dari penelitian Dalton melalui percobaan tabung sinar katoda. Lebih tepatnya pada pernyataan bahwa atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Menurut Joseph John Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis di dalam roti. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan Thomson atau percobaan tabung sinar katoda, dapat disimpulkan bahwa sinar katoda yang terdiri atas partikel-partikel bermuatan negatif dan kemudian logam yang dipengaruhi panas atau arus listrik dapat membebaskan partikel yang bermuatan negatif. Hasil akhir dari percobaan yang dilakukan Thomson adalah atom bukan bagian terkecil dari suatu materi karena elektron jauh lebih kecil daripada atom. Setiap teori perkembangan atom pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk teori Thomson ini, kelebihannya adalah yang pertama, dapat menerangkan adanya partikel subatom yang bermuatan negatif atau bisa disebut dengan elektron, dan yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik dari atom. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom, dan yang kedua, tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, ada perkembangan teori atom dari Ernest Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menembakkan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun ada sebagian yang mengalami pembelokan bahkan terpantulkan. Dari pemahamannya melalui eksperimen tersebut, Ernest Rutherford akhirnya menyimpulkan dan menyatakan bahwa yang pertama, sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa tertentu. Yang kedua, massa atom ini akan terpusat pada inti atom atau nukleus. Dan yang ketiga, muatan atom dapat terkonsentrasi pada pusat atom dengan volume yang lumayan kecil. Kelipatan muatan tersebut sebanding dengan massa atom. Kelemahan dan kelebihan atom Rutherford. Kelemahan teori atom Rutherford. Yang pertama, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan juga cara rotasinya terhadap inti atom. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Selanjutnya ada kelebihan teori atom Rutherford. Yang pertama, mudah dipahami untuk bisa menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Dan yang kedua,
bisa menjelaskan bentuk dari lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang keempat, teori atom Bohr. Niels Bohr adalah ahli fisika yang berasal dari Denmark. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Niels Bohr adalah yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang dikenal dengan sebutan kulit elektron. Kulit-kulit tersebut adalah tempat berpindahnya elektron. Yang ketiga, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Yang keempat, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Sedangkan jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Namun, model atom Bohr memiliki kelemahan, yaitu yang pertama adanya radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Yang kedua, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Yang terakhir itu adalah teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum ini merupakan hasil penyempurnaan dari teori atom Bohr. Nah, teori ini dibangun oleh beberapa para ahli. Yang pertama itu adalah Louis de Broglie. Beliau menyatakan teori dualisme di mana elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Yang kedua itu adalah Werner Heisenberg. Beliau menjelaskan teori asas ketidakpastian di mana kedudukan dan momentum elektron tidak ditentukan dengan tepat secara bersamaan, sehingga jaraknya dari inti hanya bisa ditentukan dengan kemungkinan-kemungkinan saja. Terus yang ketiga itu adalah Erwin Schrödinger. Beliau menyatakan bahwa elektron bisa dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan itu disebut dengan istilah mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanya probabilitasnya atau daerah kemungkinan keberadaannya. Penyelesaian persamaan Schrödinger ini menghasilkan fungsi gelombang yang disebut dengan orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum bisa disebut juga dengan model awan elektron. Nah, dari teori-teori para ahli itulah menjadi dasar teori atom mekanika kuantum. Sebelumnya, pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut dengan proton melalui eksperimen penembakan partikel alfa pada atom nitrogen di udara. Lalu, pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut dengan neutron melalui eksperimen bombardir partikel alfa pada berbagai unsur. Dapat disimpulkan bahwa dalam model atom mekanika kuantum ini terdapat awan elektron yang terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan. Dalam model atom mekanika kuantum ini terdapat kelebihan. Yang pertama, dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Terus yang kedua, dapat menjelaskan posisi elektron ketika mengorbit. Terus yang ketiga, dapat mengukur perpindahan energi eksitasinya dan emisinya. Terus yang keempat, mengidentifikasikan proton dan neutron pada inti, sementara elektron berada pada orbitnya.
Dalam model atom ini juga terdapat kelemahannya. Yang pertama, persamaan ini hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kontak dan atom dengan elektron tunggal. Terus yang kedua, sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya hewan. Sekian video animasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan yang kami ucapkan. Di akhir saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.